Yang Ustazah sebutkan tadi adalah beberapa contoh lingkungan buatan yang diciptakan oleh manusia. Ustazah punya beberapa info menarik ya yang mengenai lingkungan buatan ciptaan manusia yang menakjubkan. Anak-anak Ustazah mau lihat? Mau tahu? Yuk kita bahas. Ustazah tunjukkan beberapa contoh lingkungan buatan ciptaan manusia yang menakjubkan. Yang pertama adalah pulau buatan Palm Jumeirah di Dubai. Ya, anak-anak Ustazah bisa lihat. Palm Jumeirah merupakan sebuah pulau buatan manusia yang dibangun dengan reklamasi tanah oleh Nakheel, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Dubai. Wow, pulau ini merupakan satu dari tiga pulau yang disebut The Palm Islands yang akan meningkatkan pesisir pantai Dubai hingga 520 km. Letaknya di area pesisir pantai Jumeirah di Emirat Dubai atau di Uni Emirat Arab. Nah, The Palm Jumeirah ini merupakan pulau yang berbentuk pohon palem dengan cakupan sebuah batang, sebuah mahkota dengan 17 daun, dan sebuah pulau berbentuk sabit. Anak-anak Ustazah bisa lihat ya, yang berbentuk sabit di sini mengelilingi dan membentuk 11 km pemecah gelombang. Jadi sengaja dibentuk mengelilingi pohon palm. Pulau pohon palm ini untuk pemecah ombak yang datang dari laut. Pulau ini sangat luas, areanya lebih besar daripada 800 lapangan sepak bola. Wow, satu lapangan sepak bola saja kita sudah capek ya nak ya mengelilinginya. Sedangkan ini luasnya setara dengan 800 lapangan sepak bola. Luar biasa. Pulau Mahkota dihubungkan dengan Dubai oleh sebuah jembatan yang sepanjang 300 meter. Dan Pulau Sabit dihubungkan dengan ujung atas palem oleh terowongan bawah laut. Wah, ternyata ada juga terowongan bawah laut. The Palm Jumeirah dapat dikatakan sebagai salah satu resor utama dunia karena sudah dianggap menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Bagaimana? Menakjubkan bukan? Nah, selanjutnya adalah pencakar langit Burj Khalifa di Dubai juga. Anak-anak Ustazah lihat, rasanya orang menyebutnya negeri di atas awan. Ya, karena saking tingginya gedung ini, dia bagaikan berada di atas awan. Kalau lebih detailnya, gedung ini tingginya, coba lihat ini, sangat tinggi sekali. Burj Khalifa sebelumnya bernama Burj Dubai, yaitu sebuah pencakar langit di Dubai. Nah, ini Emirat Arab yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 4 Januari 2010, yang mana ketinggian pencakar langit ini adalah 828 meter, yaitu setara dengan 2.717 kaki. Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Selanjutnya, Ustazah punya yang menarik juga, yaitu tapal kuda Grand Canyon Skywalk Amerika. Ya, Grand Canyon merupakan sebuah jurang curam yang diukir oleh sungai Colorado. Ya, sungai ini terletak di Arizona, negara Amerika Serikat. Grand Canyon ini terjadi karena erosi. Lalu tapak kuda atau platform menegangkan ini bergantung tepat 4.000 kaki di atas tanah dan memanjang 65 kaki dari ujung tebing Grand Canyon. Saat berjalan di tapal kuda ini, kita diharuskan memakai kaos kaki anti gores bila ingin berjalan dan melihat pemandangan di sana. Siapa yang berani jalan melewati
jembatan atau tapak kuda transparan ini. Kita seperti berjalan di atas udara karena bisa melihat jurang-jurang yang ada di area Grand Canyon tersebut. Selanjutnya, jembatan Henderson Waves Singapura. Ya, ini ada di Singapura. Struktur jembatan yang satu ini memang terbilang unik, bahkan satu-satunya di dunia. Bentuknya yang seakan berputar seperti spiral membuatnya berkarakter sekaligus memberikan sentuhan modern terhadap Taman Nasional yang ada di Singapura. Kita bisa menikmati berjalan kaki di struktur yang dibuat dari kayu dan baja di pagi hari untuk menikmati udara segar, atau kunjungi taman yang diterangi cahaya lampu dengan efek dramatis setiap pukul 7 malam hingga pukul 2 pagi. Luar biasa ya, unik sekali. Kita lanjutkan lihat hal yang menakjubkan lainnya buatan manusia, yaitu kapal laut Oasis of the Seas. Ya, Oasis of the Seas yaitu kapal pesiar terbesar di dunia dengan bobot 425.280 ton. Kapal yang dibangun dengan biaya 14 triliun ini memiliki 20 tingkat kabin yang bisa menampung 6.300 penumpang. Wow, luar biasa. Dengan fasilitas yang ada di dalam kapal ini, penumpang bisa menikmati berlayar di kapal tersebut selama 30 hari dengan biaya minimal 50 juta. Menakjubkan sih, tapi dengan biaya 50 juta menurut Ustazah itu mubazir. Dan yang terakhir adalah jembatan Millau Video Prancis, yaitu berada di Perancis. Jembatan Millau adalah sebuah jembatan jalan bersanggahkan kabel yang menyeberangi lembah sungai Tarn dekat Millau di selatan Perancis. Jembatan ini tertinggi di dunia, yaitu dengan ketinggian 341 meter. Ya, sangat tinggi, bagaikan berada di atas awan, tapi tetap lebih tinggi bangunan Burj Khalifa. Luar biasa bukan? Anak-anak Ustazah, luar biasa ya nak ya. Beberapa karya ciptaan manusia yang membuat kita terlena atau kagum dengan beberapa bangunan tersebut. Tapi dengan ciptaan tersebut jangan sampai kita melupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih luar biasa. Anak-anak Ustazah, kemampuan manusia membuat lingkungan buatan yang mengagumkan telah ada sejak zaman dahulu. Ada suatu kaum yang memiliki kemampuan membangun istana serta gedung-gedung tinggi sebagai monumen dan tempat tinggal dengan memotong dan memahat gunung-gunung cadas. Lihat gambar ini. Mereka juga membangun lorong-lorong yang saling bersambungan antara istana dan jalan. Mereka berpindah tempat menghindari angin padang pasir yang ganas dan berhawa dingin. Yaitu mereka adalah kaum Tsamud, umat Nabi Saleh alaihi salam. Hal ini Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء
في الأرض مفسدين. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Anak-anak ustazah, pernahkah antum melihat gambar ini? Ya, bangunan ini adalah bangunan bekas peninggalan kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihi salam. Bangunan tersebut dinamakan kota Madinah Saleh, berlokasi di sebelah utara Madinah dan kini ditetapkan menjadi salah satu warisan dunia oleh Badan PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau UNESCO. Keahlian dan kepandaian kaum Samud ini tidak hanya dalam bangunan, namun mereka juga mahir memproduksi barang pecah belah atau tembikar yang unik dan berkualitas tinggi. Negeri yang dihuni kaum Samud ini juga memiliki kesuburan tanah dan letak geografis yang strategis, yaitu di jalur perdagangan antara Suriah dan Yaman. Kelebihan dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka menjadi kaum yang bersyukur. Mereka malah mengingkari Allah dan mendustai Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Allah pun menghancurkan mereka dengan petir yang menggelegar. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 67 sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Dan suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Itulah kesudahan kaum yang meskipun memiliki kepintaran dan kemampuan yang luar biasa, tetapi ingkar terhadap keberadaan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah, dari kaum Samud ini kita bisa mengambil hikmah yang ada pada sejarah tersebut. Meskipun kita bisa menciptakan bangunan-bangunan yang luar biasa, namun kita tidak boleh mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, jangan sampai kita melupakan ciptaan Allah yang jauh lebih luar biasa dan jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Kita harus mensyukurinya, kita harus menjaganya. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, ustazah berharap anak-anak ustazah di masa yang akan datang bisa juga menciptakan lingkungan buatan yang bisa bermanfaat untuk kita beribadah, untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah semakin tertarik untuk mempelajari lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di sekitar kita. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.